Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, sembahyang ini, salat ini kalau dilakukan berjamaah tidak sama dengan sembahyang sendiri. Saya sendiri tadi merasakan bila salat tuh contohnya 4 orang kan, lain rasanya tuh. Bila sembahyang 2 orang lain, bila sembahyang 1 orang lain. Begitu seharusnya sholat itu. Semakin ramai orang yang sholat, patutnya semakin nikmat sholat itu. Karena setiap orang yang sholat itu menurut ulama ada karannya. Setiap orang ada karan, ada power. Power itu sepatutnya saling mengisi. Nah, orang beriman yang sholat, powernya saling pindah-memindah, isi mengisi sepatutnya. Sebetulnya begitu kata ulama ya. Nanti boleh di forward, dia punya artikel tentang memindahnya power orang yang solat tadi. Dan nilai orang yang solat berjamaah akan dinilai Allah, kata ulama, mengikut solat yang tertinggi di antara jamaah itu. Kalau kita sembahyang 4 orang, sembahyang 5 orang, sembahyang 10 orang, nilainya tentu tidak sama. Mengikut powernya tadi, mengikut chargingnya tadi, mengikut keimanannya, keyakinannya kepada Allah, keyakinannya terhadap solat. Kalau dia mengambil berat solat, nilai sholatnya akan lebih tinggi. Kalau dia tak mengambil berat tentang sholat, dapat. Kalau tak dapat, tak apa. Berarti nilai sholatnya rendah. Maka orang dulu bila tak sholat berjamaah menangis. Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW, khasnya sholat subuh ya. Biasanya selepas sholat subuh, baginda akan berdiri, akan menanya jemaah, Fulan bin Fulan ada tadi tak? Fulan bin Fulan ada tadi. Di apa tuh? Disiasat, dipastikan, diperiksa, dicek oleh baginda. Karena yang tak datang solat itu nanti lepas solat orang akan mengatanya ke rumahnya. Haji, kenapa tadi tak solat ya? Subhanallah. Yang mulia Al-Fadil Al-Syekh Profesor Abdul Samad sering membicarakan benda ini. Di Brunei pun pernah dibicarakannya, bahwa baginda Rasulullah SAW selepas salat fardu subuh khususnya subuh, pernah bangkit menanya jemaah tentang jemaah yang tidak datang salat. Subhanallah. Disebut nama satu persatu. Tapi dalam hadis itu tidak disebut, karena kalau disebut mungkin tak enak ya, mengaibkan. Mungkin kalau kita lihat pada syarah hadisnya ada nanti. Baiklah. Oke. Orang yang tidur di malam hari, kalau dia besok nak solat subuh berjamaah, nilai tidurnya ada nilai tambah. Kalau dia tidur tak berniat nak solat berjamaah, adalah kekurangan nilainya ya. Kalau dia tidur berniat mau solat tahajud, nanti saya bangun awal setengah jam, 1 jam sebelum subuh, saya mau bangun solat tahajud, ada nilai tambah solatnya. Kalau dia bangun, dia tidur, kalau dia tidur dengan niat nanti sebelum subuh saya akan beristighfar. Karena di antara amalan yang sangat dituntut sebelum subuh beristighfar. Banyak ayat Quran menggesa kita untuk beristighfar solat subuh. Sebelum solat subuh maknanya ya. Kemudian kalau dia berniat malam hari besok saya nak solat subuh, dan sebelum solat subuh saya nak sembahyang sunat 2 rakaat, ada nilai tersendiri. Kalau dia berniat besok sesudah sholat subuh saya ingin mendengar tazkirah, ada nilai tersendiri. Nilai mendengar tazkirah atau menyampaikan tazkirah sudah sholat subuh sama dengan satu haji. Boleh dilihat hadis-hadisnya ya, banyak hadisnya. Nilai salat sunat sebelum subuh yang 2 rakaat itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. La ilaha illallah. Hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah memberi tawaran sama kita ini.
Orang yang bangun di pagi hari, malam hari dia berniat besok saya nak solat subuh berjamaah di rumah Allah, di musholla, di surau, di masjid. Dia dikasih nilai ibadat seperti tak tidur semalam hari baca Quran, tak tidur semalam hari bersolat, berzikir. Penuh nilainya. Begitu juga orang yang datang sembahyang Isya berjamaah di rumah Allah, nilainya seperti beribadat separuh malam, half. Jadi kalau datang sembahyang subuh dan sembahyang Isya berjamaah, nilai tambah usia ibadatnya 1 malam setengah. Jadi kalau 1 hari 1 malam itu 24 jam, setengah malam itu contohnya 12, siang 12, yang datang sholat subuh berjamaah dapat nilai 12 jam berjamaah, yang datang sembahyang Isya dapat nilai seperti beribadat separuh malam. Jadi 12 campur 6 dah 18. Usia kita 24 jam. 18 jam dikira ibadat, belum lagi yang lain. Nah, begitulah mudahnya meraih jannah itu ya. Maka baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz penceramah, katanya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu memang layak merebut jannah, kecuali yang tak mau, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk surga itu? Sahabat tercangang, Pak, heran, Pak, kaget. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk jannah itu? Kata baginda Rasulullah SAW, katanya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat, setia, patuh, akur, dapat jannah, kata Rasulullah. Siapa yang tak akur berarti dia tak mau. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah tinggal sholat berjamaah, tidak pernah tinggal sholat sunat, tidak pernah tinggal tahajud, tidak pernah tinggal istighfar di waktu sahur. Keluarga baginda juga, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan juga. Maka ada di Masjid Nabawi itu bab apa? Ada pintu perempuan di Masjid Nabawi itu apa namanya? Bab apa? Babun Nisa. Babun Nisa. Berarti Nisa di zaman Rasulullah ke masjid. Walaupun ada hadis mengatakan zaman dulu ya, zaman awal Islam, hadis mengatakan yang menggalakkan perempuan sembahyang di rumah. Artinya apa? Kalau dia sembahyang di rumah dengan kesadaran dan keinsafan dan keilmuan, tapi suaminya pasti ke masjid, anak lelakinya pasti ke masjid. Jangan nih, ada lelaki yang tidak sholat di rumah. Kalau dia sholat di rumah dengan ilmu, dengan iman, dengan keyakinan bahwa ahli keluarga yang laki ke masjid, suaminya ke masjid, berarti tidak apa-apa. Tapi kalau suami naik semangatnya, termotivasi kalau istrinya ikut, ayolah kita pergi, saling menopang, kata orang, saling memberi semangat. Suami memberi semangat sama istri, istri memberi semangat sama suami, maka mereka saling ke masjid. Tidak ada yang tercicir, mereka dapat pahalanya. Nah, kan ada cerita pengantin baru ya, ada cerita pengantin baru, nanti di forward juga. Cerita pengantin baru di bulan-bulan pertama mereka berkawin. Istri ini tidak dibenarkannya suami sholat di rumah. Subhanallah. Tidak dikasihnya peluang suami sholat di rumah. Hebat pendidikannya ya. Tidak mau sholat di rumah. Lalu satu pagi itu mungkin mereka terlambat bangun. Biasalah pengantin baru ya. Lalu terlambat bangun. Kata suami mau sholat di rumah, sholat di masjid. Kata istri, sholat ke masjid. Terlambat pun dia ke masjid juga. Sampai di masjid ternyata imam kumpulan pertama sholat. Di sana ada paling kurang 2 kumpulan, kadang 3 kumpulan ya. Kumpulan pertama first group dah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ketinggalan sholat lagi kumpulan kedua. Dia join dengan kumpulan kedua. Pengantin lelaki ini, suami ini join dengan kumpulan kedua. Lantas sesudah salam datang imam. Imam jumpa dengan dia. Kamu ini suami fulanah binti fulan?
disebut nama istrinya. Iya, kok tahu imam nama istri saya? Kami kan baru melangsungkan perkawinan saja. Dia heran, kenapa imam tahu nama istrinya? Begini Wang katanya. Begini nak katanya. Tadi malam saya bermimpi, saya terlihat jannah. Allah memperlihatkan mimpi tentang jannah sama saya. Semua kumpulan pertama yang sholat pertama itu semua ahlul jannah katanya. Ada seorang di antara ahlul jannah ini bini-bini, perempuan. Jadi saya sempat menanya sama jemaah, wanita yang sholat ini siapa? Muslimah yang sholat ini siapa? Kata jemaah, orang ini suami fulan, orang ini istri fulan bin fulan. Siapa perempuan muslimat yang seorang ini ahlul jannah ini? Perempuan ini istri fulan bin fulan. Nama kamu karena sebut. Tuh saya berani mengatakan. Wah katanya. Betul lah juga katanya. Istri saya tidak pernah kasih saya sholat di rumah. Patutnya suami di antara suami tadi panggil apa sama suami? Orang Brunei panggil suami apa? Enggak. Dia menanya tadi sholat di mana contohnya? Abang Anda tadi sholat di mana? Panggil abang kah? Enggak. Link tadi sholat di mana? Ya. Sembahyang di mana tadi? Di mana sembahyang tadi? Patutnya begitu. Oh di masjid. Datang awal enggak? Datang awal. Alhamdulillah. Anak tahun sudah Ustaz. Oke. Jadi itu di antara tugas istri. Lantas suami tadi dengan gembira dia balik ke rumah, ingin menyampaikan kepada istrinya bahwa imam bermimpi istrinya ahlul jannah. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Istrinya sudah Meninggal waktu sujud salat. Masih dalam posisi salat, masih sujud, meninggal. Wah, katanya betul lah cakap imam ini katanya. Betul lah istri saya meninggal waktu salat, waktu sujud katanya. Subhanallah. Ada ceritanya tuh ya. Jadi begitulah. Kemudian kita nak tambah sedikit saja. Tadi kita zikir sesudah salat subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Memang ada hadisnya. Hadis mengatakan ada dua amalan yang ringan katanya. Siapa yang melakukan amalan ini dapat jannah kata Rasulullah. Ada dua amalan ringan, siapa yang mengamalkannya dapat surga kata Rasulullah. Pertama katanya berzikirlah setiap kali sholat fardu subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Berapa jumlahnya? 30 kali 5. Kali 5 kali sholat. 5 kali sholat. Ya itu ada hadisnya. Kita ambil hadis 10 dulu. Nah, hadisnya banyak. Jadi kalau satu kali sholat tasbih subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, jumlahnya 30 kali 5 jadi 150 kata Rasulullah. Yang 150 ini dalam ilmu Allah, dalam perkiraan Allah kali 10 lagi. Berapa? 1.500. 1.500 poin dari berzikir sesudah salat yang 10 tadi. Kemudian katanya sepatutnya kalau yang zikirnya 10 sesudah salat sebelum tidur baru buat yang 33 itu kata Rasulullah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, menggenapkannya untuk 100. Setiap satu kali 10 lagi. Berarti berapa? 1.000 campur 1.500 berapa? 2.500 poin kamu dari berzikir sesudah sholat saja kata baginda Rasulullah SAW. Kalau dosa kamu ada pun 500 satu hari katanya. Contohnya lah. Kebaikan kamu, poin kamu 2.500 memang dapat jannah kata Rasulullah. Nah, begitu mudahnya meraih jannah tuh. Yang kali 10 itu apa?
Setiap zikir 10 10-an. nilainya. Aja menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim dah 3. 3 kali 10 30. Kecuali kalamullah. Kalau kalamullah yang dikali itu per huruf. Contohnya tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah kata ulama, la ilaha illallah itu kata ulama hurufnya berapa? 12. Huruf la ilaha illallah kata ulama 12. 12 kali 10 120. Tadi kita zikir 50 tadi. 50 kali 120 6.000. Subhanallah. Dari zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dapat berapa tadi? 1.500. Kalau satu kali salat kalau satu kali salat hanya 300 saja ya. Karena 30 jumlahnya kan? 30 saja. Yang 1.500 tadi bila 5 kali salat. La ilallah tadi dapat 6.000. Maka ada cerita tadi waktu berzikir itu teringat cerita seorang makcik hajah, masih ada bungkai dengan dia dengan menantu di Padang di Indonesia. Dia meninggal waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah sesudah sholat maghrib. Bulan berapa kita pergi ke sana saat itu? Bulan 10. Kami pergi melawat keluarga, adik-beradik sebelah menantu. Kami pergi ke sana. Amba tanya lagi, betulkah ada dulu makcik meninggal di masjid waktu berzikir? Iya katanya. Zikirnya la ilaha. Saya kata ibu itu antara satu dengan ibu itu katanya. Saya ikut membaringkannya setelah meninggal katanya. Meninggal di masjid lepas salat maghrib, semasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita berniat lah ya, berniat nak memperbanyak la ilaha illallah, la ilallah. Berniat juga kalau boleh Allah saya ingin meninggal waktu berzikir ya Allah, waktu salat ya Allah. Yang meninggal waktu yang meninggal waktu salat tadi perempuan kan? Ini meninggal waktu berzikir perempuan. Ada lagi cerita baru dari Brunei. Seorang kekasih Allah, kawan baik juga, jemaah Masjid Fulai, sakit meninggal waktu salat, kemudian terus meninggal. Hari itu dia sehat. Sembahyang subuh berjemaah. Karena dia sudah kondisi kesehatannya sudah menurun, dia sholat di rumah. Sholat zuhur masih sholat seperti biasa. Sesudah sholat zuhur makan dengan keluarga, sehat, makannya pun enak. Waktu sholat asar dia jadi imam. Rakaat pertama saja tak silap saya, dia terasa sakit dan dia tak jadi sholat. Lalu terus meninggal. Subhanallah, jemaah Fulai. Apa amalannya? Selama ini dia jarang miss sholat berjamaah di rumah Allah. Kalau ada kuliah, ada tazkirah, dia mendengar dengan baik. Usianya memang sudah lanjut ya. Tapi begitulah, Allah memilih orang yang rajin berzikir, rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah. Begitu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam 20 menit saja ya kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikianlah tazkirah ringkas di musalla penginapan. Apa nama penginapan nih? Terap-in Kuala Nerang, Kedah, sempena menghadiri perkawinan jemaah kita dari Brunei, pernikahan ya, menghadiri pernikahan jemaah kita dari Brunei dengan seorang kekasih Allah di negeri Kedah, Tuan Guru
yang terkenal dengan Muhammad Faiz. Nah, Tuan Guru Syekh Muhammad Faiz, kekasih Allah yang sangat dicintai di negeri Kedah dan di seluruh Malaysia. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita bersama Tuan Guru ini dan Tuan Guru lain juga nanti di Yaumil Mahsyar, di Yaumil Qiyamah, di dalam jannah. Demikian juga dengan Ustaz kita yang datang ke Brunei, Ustaz Abdul Samad, yang kita tidak sempat menghadiri ceramahnya karena kita terkait dengan menghadiri majelis perkahwinan di negeri Kedah. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita dengan orang yang saleh nanti. Amin amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.